Saya Sabrina, dan saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapat dari buku Aesthetic of Interaction in Digital Art by Katja Kostek. Saya akan mengambil dari chapter 2, yaitu Interaction as an Aesthetic Experience, atau artinya interaksi sebagai pengalaman estetika. Without any further ado, let's go! Kata estetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu estetikos yang artinya keindahan. Namun, kemudian estetika diterapkan sebagai istilah ambivalen atau dengan makna bertentangan. Pada era modern seperti saat ini, teknologi digital hadir dan mengubah kondisi di mana persepsi sensorik terjadi. Contohnya adalah penggunaan virtual reality atau VR, yang dimana user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian, seni media interaktif tidak hanya mencerminkan fungsi teknologi digitalisasi dan simbolisme, tetapi seni interaktif juga hadir dan bertentangan dengan teori estetika karena mengategorikan estetika dasar ke dalam beberapa pernyataan, seperti karya sebagai objek utama, jarak estetika, perbedaan hubungan, pengetahuan kognitif, dan tindakan dengan tujuan. Lalu kita masuk ke subbab The Artwork as the Object of Aesthetics, yaitu objek utama estetika sebagai teori seni adalah karya seni itu sendiri. Karya seni itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu karya seni tradisional dan kontemporer. Karya seni tradisional lebih mengedepankan keorisinalan dan kreasi dengan tangan seniman itu sendiri. Pada dasarnya, seni rupa mengacu pada sifat komunikatif yang dikombinasikan dengan adanya kendala pada kehidupan sehari-hari. Penggambaran karya seni sebagai objek menunjukkan konsepnya sebagai entitas formal, bahkan jika tidak lagi mengklaim integritas atau keorisinalan. Dalam hal sejarah, pemberian tanggal atau waktu pada sebuah karya seni dianggap sama pentingnya dengan menghubungkannya karya dengan seorang seniman itu sendiri. Lalu, Dietermes menggunakan istilah Prancis post-avant-garde untuk merujuk pada seni yang diproduksi di pergantian milenium. Avant-garde adalah karya yang bersifat eksperimental, radikal, dan tidak lazim pada masanya. Karya-karya avant-garde umumnya bertujuan untuk melawan batas-batas dan norma dalam suatu kebudayaan. Lalu kita masuk ke aesthetic experience, di mana di sini kita akan membahas prinsip Gestalt, yaitu aturan yang menjelaskan bagaimana sih mata manusia membuat persepsi elemen visual. Nah, ini dia contohnya. Kira-kira kalian dapat berapa persepsi dalam dua foto ini? Kemudian pengertian estetika menurut Roy Ascott adalah pekerjaan transformatif, sedangkan menurut Immanuel Kant, pengalaman estetika berdasarkan pada perasaan subjektif. Sekarang kita masuk ke respon estetika. Teori respon estetika awalnya digunakan untuk menganalisis teks sastra agar memperoleh efek potensial. Kemudian ada teori menurut Umberto Eco. Ia meneliti karya sastra, musik, dan seni visual yang ada dalam opera tahun 1962. Menurutnya, semakin kompleks struktur suatu seni, maka semakin besar kandungan informasi di dalamnya. Kemudian, Wolfgang Kemp menerapkan konsep blank pada seni visual. Maka, fungsi keindahan dalam seni tidak dapat dipisahkan dengan fungsi komunikasi. Lalu ada yang namanya hypertext, yaitu seni yang digunakan dalam ilmu sastra yang dikemukakan oleh George Landau. Kemudian kita beralih ke estetika proses. Pada tahun 1960-an, Jack Burnham menciptakan istilah estetika sistem. Dan menurutnya, seni juga memiliki tugas pendidikan. Kemudian ada konsep estetika relasional yang dianggap sebagai pendekatan teori sistem oleh Nicholas Bourriat pada pertengahan 1990-an. Dan yang terakhir adalah metodologi. Metodologi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran agar memperoleh ilmu.